begitu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Padan antar marga, Silaban dan Huta Barat. Iya teman, dahulu pada zamannya, di sebuah tempat di wilayah Tapanuli atau Humbang Hasudutan, tinggallah seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sakar Toba Silaban. Pria ini adalah sosok utama yang menjadikan Silaban dan Huta Barat terikat pada sebuah padan atau ikrar atau sumpah, sehingga kedua marga itu tidak saling kawin hingga saat ini. Ya, konon katanya teman, Sakar Toba adalah anak semata wayang yang tumbuh sebagai anak yatim piatu. Sejak kecil teman, ia hidup tanpa kedua orang tuanya karena ayah dan ibunya mati dibunuh saat Sakar Toba terbilang masih sangat kecil. Oleh karena itu, mau tidak mau ia harus hidup dengan orang lain. Dan akhirnya ia berada dalam asuhan pamannya yang bernama Datu Mangambe atau Datu Mangambit. Ya, Datu Mangambe adalah salah satu adik dari Datu Bira dan salah satu yang lain adalah Datu Guluan. Mereka 3 bersaudara, berayahkan Borsa Junjungan Silaban. Ya, ketiga kakak beradik ini cukup dikenal di tengah masyarakat sebagai figur yang memiliki keahlian teman. Dan masing-masing memiliki keahlian yang berbeda-beda, sesuai dengan gelar yang mereka miliki sebagai datu atau tabib. Sepeninggal kakaknya, Datu Mangambe sungguh menaruh rasa iba kepada Sakar Toba keponakannya yang harus menjalani hidup tanpa ayah dan ibu sejak dari kecil. Melihat situasi yang menimpa keponakannya itu, Datu Mangambe kemudian menaikkan ikrar di hadapan jenazah kakaknya bahwa ia tidak akan menikah sebelum keponakannya Sakar Toba menikah dan akan mendampingi Sakar Toba tumbuh hingga dewasa. Menurut cerita, Datu Mangambe memang sungguh-sungguh menepati janji itu dan melaksanakan ikrarnya sesuai dengan apa yang telah ia ucapkan. Ya, sesuai dengan apa yang telah ia ucapkan saat berada di hadapan jenazah kakaknya Datu Bira, ayah Sakar Toba. Ia membesarkan Sakar Toba dengan penuh kasih sayang teman, hingga Sakar Toba benar-benar tumbuh menjadi dewasa. Setelah Sakar Toba dewasa, Datu Mangambe kemudian memberi sinyal kepada Sakar Toba supaya segera mencari wanita untuk ia jadikan istri. Ya, Datu Mangambe memiliki alasan yang kuat untuk melakukan hal itu teman, agar keturunan kakandanya Datu Bira terus tumbuh dan berkelanjutan. Ya, tentu saja Sakar Toba menolak permintaan pamannya Datu Mangambe saat itu. Sakar Toba melakukan itu bukan tanpa alasan. Bukan pula karena tidak mengindahkan perintah pamannya Datu Mangambe, tetapi semua itu ia lakukan karena ia sendiri melihat pamannya Datu Mangambe masih melajang. Nah teman, tetapi setelah mendapat penjelasan dari pamannya Datu Mangambe, bagaimana pada masa silam ia berikrar di hadapan jenazah ayahnya Datu Bira, barulah Sakar Toba mengerti. Ya, setelah memahami dengan sungguh apa yang telah terjadi pada masa lalu antara pamannya Datu Mangambe dengan ayahnya Datu Bira, kemudian Sakar Toba segera mempersiapkan segala kebutuhan untuk sebuah perjalanan, untuk segera melaksanakan perintah pamannya Datu Mangambe. Nah teman, dengan rasa sedih, Sakar Toba pamit kepada pamannya Datu Mangambe. Ia merasa terharu sebab hanya untuk dirinya, pamannya rela tidak menikah hingga usianya jauh melebihi usia layaknya menikah. Sakar Toba bersujud di hadapan pamannya Datu Mangambe, mohon doa restu lalu pergi. Dengan semangat yang besar dan termotivasi oleh pengorbanan pamannya, kemudian Sakar Toba melangkah meninggalkan pamannya Datu Mangambe di kampung halaman, menuju ke arah selatan dengan harapan ia akan menemukan tambatan hati, seorang wanita yang kelak menjadi pendamping hidup dan menjadi ibu dari anak-anak
anaknya. Lebih lanjut teman, cukup lama Sakar Toba berjalan, barulah ia bisa mencapai sebuah daerah yang oleh orang setempat disebut Rura Silindung. Untuk mencapai tempat itu teman, Sakar Toba harus menghabiskan beberapa hari di perjalanan dan menghabiskan cukup banyak persediaan makanan yang ia bawa sebagai bekal di perjalanan. Tetapi, perjalanan panjang yang cukup melelahkan itu ternyata tidak sia-sia. Nun jauh di ujung sana, Sakar Toba dapat melihat kepulauan asap putih menjulang ke angkasa. Pertanda di dekat situ ada pemukiman warga. Dan dengan demikian, perjalanannya tidak lama lagi akan segera sampai. Mengingat tempat yang ia tuju sudah berada di depan mata, Sakar Toba mempercepat langkahnya. Dengan harapan ia bisa sampai lebih cepat. Tiba-tiba Sakar Toba mendengar suara andung atau menangis sembari bersenandung dari seorang wanita yang menandakan bahwa sedang terjadi peristiwa duka pada seseorang yang menjadi sumber suara itu. Karena penasaran, Sakar Toba memperlambat langkahnya dan berusaha mencari sumber suara itu teman. Setelah memastikan arah dari sumber suara itu, kemudian Sakar Toba melangkah dengan pasti dengan harapan langkahnya adalah langkah yang sudah tepat. Semakin kaki Sakar Toba melangkah, semakin dekat suara andung. Dan betul, suara itu berasal dari seorang wanita. Kemudian Sakar Toba melihat sebuah dangau atau gubuk berdiri tinggi, tempat dari mana sumber suara itu berasal. Lalu dengan berlahan penuh kewaspadaan, Sakar Toba menaiki dangau itu dan Sakar Toba tertegun. Ia melihat seorang wanita muda duduk sendirian tengah menangis sembari bersenandung. Setelah memperkenalkan diri, lalu Sakar Toba selaban bertanya kepada wanita itu, siapa gerangan wanita itu dan kenapa sampai menangis hingga wanita meratap seduka itu. Nah teman, dari penuturan wanita itu, kemudian Sakar Toba tahu bahwa wanita itu adalah Boru Pasaribu yang meratapi kematian suaminya si Huta Barat setelah meregang nyawa dicabik-cabik oleh seekor babi hutan atau Aili Marhasaktian, di mana binatang itu diceritakan memiliki kalung magis atau Ranteni Aili yang membuatnya menjadi kuat melebihi kekuatan semestinya. Ketika Sakar Toba bertanya kepada Boru Pasaribu, mengapa tidak segera pulang untuk memberitahukan peristiwa itu kepada warga sekampung. Ia memberitahukan bahwa ia bertahan di dangau karena tidak berani turun, khawatir babi hutan itu masih menunggunya di bawah dangau. Itulah sebabnya ia menangis atau mengandung dengan keras, dengan harapan ada seseorang yang melintas dan mendengar suara andungannya. Dan bersyukur teman, karena Sakar Toba kebetulan melintas di sekitar danau. Lebih lanjut teman, kemudian Sakar Toba menawarkan jasa untuk menghantar Boru Pasaribu pulang ke rumahnya. Rupanya, tawaran itu disambut dengan senang hati oleh Boru Pasaribu. Dan melihat mereka berdua, warga sekampung kemudian berdatangan ke rumah Boru Pasaribu. Mereka ingin tahu siapa gerangan pria bersama Boru Pasaribu yang jelas-jelas bukan suaminya. Melihat ekspresi kecurigaan yang tampak di wajah para warga, lalu Sakar Toba memperkenalkan diri dan menceritakan peristiwa yang baru saja menimpa Boru Pasaribu. Seterusnya Sakar Toba menuturkan itulah alasan mengapa mereka bisa berjalan bersama pulang ke kampung itu. Mendengar penuturan Sakar Toba dan dibenarkan oleh Boru Pasaribu, barulah warga kampung itu memahami persoalan yang telah terjadi. Kemudian Boru Pasaribu mengungkapkan pernyataan berupa sayembara bahwa barang siapa yang mampu membunuh babi hutan itu dan membawa kepala binatang liar itu di hadapannya, maka apapun yang ada di dalam rumah Boru Pasaribu boleh diambil untuk mereka miliki. Boru Pasaribu menyatakan ungkapan berupa sayembara itu di hadapan penduduk desa dan siapa saja yang hadir pada saat itu, termasuk Sakar Toba. Setelah cukup bertutur kata,
Lalu Sakartoba pamit dan pergi menuju tempat di mana perkelahian antara si Huta Barat suami Boru Pasaribu dengan babi hutan itu berlangsung. Ya, hingga merenggut nyawa si Huta Barat. Entah apa yang berkecamuk dalam pikiran Sakartoba saat itu. Tapi yang jelas atau menurut cerita, setelah mendengar pernyataan Boru Pasaribu, Sakartoba segera pergi. Nah teman, tanpa kesulitan, Sakartoba akhirnya menemukan babi hutan itu sedang berkubang atau margulu. Secara berlahan, ia berusaha mendekati binatang itu dengan cara mengendap-endap untuk memastikan bahwa yang sedang berkubang itu benar-benar babi hutan yang telah membunuh si Huta Barat.